Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat ya, dan harus sehat. Insya Allah kita mulai pembelajaran sore hari ini. Dan kalau terlalu panas bisa ditutup. Bapak kepanasan nggak? Nggak apa-apa ya. Ibu nggak apa-apa. Oke, nggak perlu dibuka jendelanya. Oh, malah sehat ya. Tadi pagi senam nggak? Senam. Bapak senam? Ya. Jadi insya Allah kurikulum AWN itu intinya 3 kurikulum petua: olah rogo, olah jiwa, olah rasa. Ya, olah rogo itu berarti badan, senam. Maka diharapkan Bapak Ibu semua bisa ikut senam, gerak-gerak aja. Ya. Tadi yang selalu rutin itu Mbah Mio tadi izin ya, nggak bisa datang. Mbah Mio izin nggak bisa datang. Piknik? Nah, piknik ya Bu ya. Terus yang juga rutin itu Pak siapa itu? Yang rumahnya di sini, yang pakai tongkat, Pak siapa namanya? Pak Dar ya, Pak Darman itu juga datang tadi. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ikut biar ada geraknya sehat. Karena usia kayak kita gini, terutama dari Bapak Ibu semua, itu biasanya ya aktivitasnya sudah terbatas, gerak tubuhnya sudah jarang. Maka diusahakan ikut kegiatan olah rogo. Yang kedua olah apa? Jiwa. Zikir itu termasuk ya, zikir pekan, asmaul husna, sholat berjamaah, baca Quran, lalu ada yang ikro, ikuti semua. Itu insya Allah bagian daripada olah jiwa, biar jiwa kita terasa tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Lalu terakhir olah apa? Olah rasa. Apa rasanya? Ya, selera ya Pak ya. Makanya kita ada makan gitu ya. Dirasain deh makan, enak. Yang masak Bu Susi dan keluarga, Pak Mulyono, beliau ahli masak. Dan pasti sudah disesuaikan dengan konsumen, yaitu Bapak Ibu petua. Sama-sama kita makan bareng. Makanan kita ya sama semua, nggak ada yang beda. Jadi di petua ini diajarkan kebersamaan. Mau dia pengurus ke, mau dia santri ke, mau dia pengajar ke, ada kesempatan makan bareng ya makannya sama. Ya, baik. Ya, kita sekarang membahas tentang fikih ibadah. Ya. Gak tahu Pak Isan belum di. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, fikih ibadah itu dari 2 kata, fikih dan ibadah. Ya, fikih dan ibadah. Apa pengertian fikih itu secara bahasa? Ya, fikih itu artinya al-fahmu. Jadi memahami. Maka orang belajar fikih itu harapannya dia paham. Karena yang dipelajari tentang ibadah, diharapkan dia paham tentang ibadah. Sholat itu bagaimana, bacaannya, rakaatnya dan seterusnya. Ya, itu. Lalu makna yang lebih luas, fikih itu berarti ilmu tentang hukum.
yang memperdalam pengetahuan tentang amalan ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Terus yang berikut, kenapa kok kita harus belajar fikih? Kita harus belajar fikih sebab fikih itu punya keistimewaan. Apa istimewanya fikih, Bapak Ibu? Satu, sumbernya itu dari Quran dan Sunnah. Misal fikih sholat, maka sholat kita ini harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Lalu keistimewaan fikih yang kedua, fikih itu mengatur semua urusan hidup. Dari yang kecil, misal fikih tidur, fikih bangun tidur, fikih bersin, fikih jual beli, semua diatur. Nanti di petua diajarkan sampai tuntas, sampai nanti fikih waris, sampai nanti fikih jenazah, ngurusin jenazah. Nanti insya Allah ada pelajaran. Karena ini kelas salah satu kelas dasar, kita nanti bahas yang dasar-dasar, terutama fikih sholat. Ya, itu. Terus yang berikut sekarang, kenapa kita harus belajar fikih? Kita belajar fikih agar kita paham, ya, memahami persoalan-persoalan dalam agama Islam. Nanti misalnya jilbab ini ada yang pakai cadar, ada yang tidak. Lalu ada yang pakai peci, ada yang tidak. Ada yang pakai celana panjang laki-laki, ada yang pakai sarung, ada yang kunutan, ada yang nggak pakai kunut. Itu nanti diajarkan apa hukumnya dan seterusnya. Maka dari mana kita tahu belajar fikih? Dari Quran dan Sunnah, kemudian dari para ulama, terutama ulama imam mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Nah, kalau di Solo ini rata-rata ya, apa Solo ini rata-rata? Apa Pak kalau di Solo? Kalau di Jawa Timur rata-rata Syafi'i, Pak ya. Di sana kunutan, Pak ya. Kalau di Solo kunutan nggak semua? Enggak ya, Pak ya. Rata-rata enggak ya? Iya. Ya, nanti ada itu penjelasannya. Ya. Lalu ada lagi yang mengatakan jangan belajar fikih karena nanti banyak perbedaan pendapat. Salah. Justru kita belajar fikih supaya paham letaknya benarnya di mana, perbedaannya di mana. Jadi supaya nggak terlalu fanatik buta, supaya nggak gampang menyalahkan orang lain, dan supaya tidak mengaku-ngaku dirinya yang paling betul. Itulah kenapa kita harus belajar fikih. Ya. Lalu yang berikut, kenapa kita belajar fikih? Sebab fikih ini akan menyebabkan kita paham. Kalau kita paham, tidak ada perpecahan.
nggak ada pertengkaran, nggak ada keributan. Zaman dulu yang namanya sholat subuh harus pakai kunut. Bahkan santri area aja kan macam-macam di Bapak Ibu. Santri area ini ada yang kunutan, ada yang kagak. Dulu ada santri area dia biasa kunutan. Kebetulan di Aroyan waktu itu santri yang imam nggak pakai kunut. Lalu santri yang kunutan nggak mau hadir sholat di sini. Dia sholatnya di kamar. Saya tanya, kenapa nggak sholat bareng berjamaah? Jawabannya, karena di sini nggak pakai kunut katanya. Lah kan kunut sunnah, saya bilang. Terus dia bilang, enggak, kata bapak saya kalau ada subuhan nggak pakai kunut, mending jangan sholat di situ. Ini contoh karena dia tidak paham. Padahal nggak kunut pun subuhnya tetap sah. Yang kunut juga subuhnya tetap sah. Maka dengan belajar fikih jadi paham. Nggak gampang menuduh orang. Nah, inilah adanya petua tuh begitu. Ya, oh enak tuh. Langsung datang snack. Wah mantap. Monggo dan dibagi. Ya, monggo di samping Bapak Ibu belajar sambil apa? Nyambi ngemil-ngemil deh enak. Ya. Itu. Maka hukum belajar ilmu fikih itu ada dua. Hukum belajar ilmu fikih ada dua. Yang pertama wajib ain, fardu ain. Ya. Buat siapa nih fardu ain? Buat setiap muslim muslimah. Jadi kita ini wajib belajar fikih. Nah, Bapak Ibu, kalau di majelis taklim, di masjid-masjid, bedanya apa dengan di petua? Kalau di petua itu diajarkan sampai detail. Ya, makanya di pesantren disebutnya pesantren kesepuhan satu. Itu diajarin semua. Ya, tidak ada praktek-prakteknya. Sedangkan hukum belajar fikih yang kedua ada lagi namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini maksudnya gimana? Ini mempelajari fikih sampai jadi ahli ilmu fikih. Nah ini kewajiban para ulama. Nah kalau buat Bapak Ibu ya fardu ain ya. Buat kita semua nih fardu ain lah. Karena kita muslim muslimah. Tapi buat santri, buat ustaz-ustaz, kiai, habib, ya, maka dia harus mau belajar fikih sampai bertahun-tahun, sampai jelimet. Nah itu begitu biasa. Ya, jadi bagi orang muslim apa tadi belajar fikih hukumnya apa? Wajib apa? Ain. Terus yang dipelajari apa aja bagi setiap muslim? Fardu ain belajar fikih yang berkaitan dengan fikih dasar. Apa fikih dasar? Puasa, zakat. Jadi yang rukun Islam itu dia diajari. Ya. Tapi bagi ulama dia harus belajar seluruhnya sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Bayangkan dulu, ya. Petua ini hadir dalam rangka berusaha untuk memberikan ilmu-ilmu keislaman kepada para santri petua. Ya. Maka hukum-hukum dalam fikih itu ada 5. Apa aja hukum dalam fikih? Hukum dalam fikih itu apa aja nanti? 1, wajib. Contohnya apa? Yang hukumnya wajib. Salat apa? Salat 5 waktu. Salat fardu. Yang kedua ada lagi hukumnya sunnah. Contohnya apa sunnah? Apa sunnah?
sholat duha, ada puasa Senin Kamis, ada tahajud, itu sunnah. Mubah, apa contohnya mubah yang ketiga? Apa yang ketiga? Ibu, bapak, contohnya mubah. Contohnya apa? Ini HP nih, boleh nggak kita pakai? Boleh, maka ini mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi kalau wajib harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak dosa, nggak apa-apa. Sedangkan mubah dikerjakan tidak apa-apa. Nggak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa juga, ibu ya. Lalu yang berikut makruh. Apa bu pak? Contohnya makruh. Apa contohnya makruh? Merokok makruh apa pak? Hah? Ayo ngacung. Yang rokok hukumnya makruh ngacung. Ayo ngacung. Ngacung nggak apa-apa, kita berbeda pendapat. Ya nanti biar kita jelaskan. Ayo ngacung. Yang mengatakan rokok hukumnya makruh, nggak apa-apa. Ada? Ibu? Nggak ada. Yang mengatakan rokok hukumnya haram, ngacung? Ada? Kok nggak ada yang ngacung? Berarti absen ini. Ngacung kakak ini kakak. Ya? Jadi segala perbuatan kalau menimbulkan keburukan pada 5 hal, maka perbuatan itu tidak dibolehkan. Contoh, melanggar agama. Yang kedua, merusak jiwa. Yang ketiga, merusak keturunan. Yang keempat, merusak akal. Yang kelima, merusak apa nih? Ini orang Indonesia kalau digini kan paham ya artinya. Apa ya? Fulus, apa fulus? Hepeng, apa hepeng? Duit, coba ya. Nah, sekarang ibu bapak saya tanya, merusak agama, merusak jiwa, merusak keturunan, merusak akal, merusak uang. Merokok itu merusak 5-5-nya nggak? Nah, ayo pak. Merusak apa pak? Ada yang merusak nggak kalau dari rokok? Hah? Kesehatan. Nah, Pak Joko, merusak apa pak kalau merokok itu? Keuangan. Mahal Pak Joko ya. Apalagi pak? Misalnya? Hah? Iya betul, kesehatan. Jadi ada yang mengatakan makruh, iya memang ada yang mengatakan makruh. Sebagian lagi mengatakan rokok itu diharamkan. Kenapa ada yang mengharamkan? Sebab rokok itu banyak merugikan kesehatan.